Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih ingat video yang sudah pernah kita bahas kaum muslimin? Video dari pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara yang menyatakan sikap terhadap kritikan Ustadz Muflis Safitra kepada Ustadz Adi Hidayat, karena Ustadz Adi Hidayat mengatakan surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, dan sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an itu adalah seorang pemusik kaum muslimin. Dan di dalam video yang menampilkan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah yang menyatakan sikap, di sana banyak sekali kata-kata yang aneh lah kaum muslimin ya. Bahkan video tersebut dikomentari oleh Ustadz Zulkarnain El-Maduri, di mana Ustadz Zulkarnain El-Maduri ini adalah orang Muhammadiyah kaum muslimin, pimpinan ranting Muhammadiyah Kota Gede ya. Dan yang paling aneh adalah pernyataan mereka yang memberikan ancaman terhadap Ustadz Muflis Safitra. Kalau sampai 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal 8 Mei 2024, Ustadz Muflis Safitra tidak meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan juga warga Muhammadiyah, maka mereka akan melaporkan atau akan menuntut secara hukum kaum muslimin ya. Dan ternyata hal ini terjadi kaum muslimin. Ada video terbaru yang menampilkan seorang yang mengaku sebagai perwakilan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah ya. Di sana mengatakan bahwa Ustadz Muflis Safitra ini sudah resmi dilaporkan ke Mapolda Sumatera Utara kaum muslimin ya. Coba kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mewakili pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara, baru dari Mapolda Sumatera Utara, menyampaikan laporan terkait Ustadz Muflis yang kami anggap dan kami duga telah mengakibatkan kegaduhan di kalangan masyarakat, terutama kalangan masyarakat Muhammadiyah. Menurut kami, apa yang disampaikan oleh Ustadz Muflis harus beliau pertanggungjawabkan di hadapan hukum, karena ini menjadi penting bagi kami, karena subjek yang atau objek yang dia tuju adalah Ustadz Adi Hidayat, yang mana Ustadz Adi Hidayat adalah ulama sekaligus pimpinannya Muhammadiyah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, berkas laporannya ini sudah tadi saya serahkan, diterima oleh pihak kepolisian Sumatera Utara. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar senantiasa mengedepankan ilmu, mengedepankan akhlak, agar senantiasa mengedepankan persatuan dan kesatuan di negara ini, saling menghormati dengan cara terbaik agar apapun yang menjadi pikiran-pikiran kita tidak merusak atau menggores persaudaraan dan kesatuan yang selama ini sudah akur baik-baik saja di negara ini dan di Muhammad. Nah kaum muslimin, itu tadi pernyataan dari perwakilan pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara kaum muslimin, bahwasanya Ustadz Muflis Safitra telah resmi dilaporkan ke Polda Sumatera Utara dengan alasan, nah, ini alasannya lucu kaum muslimin ya. Alasan Ustadz Muflis Safitra ini telah membuat kegaduhan ya, terutama di kalangan Muhammadiyah. Ini luar biasa ya, luar biasa lucu, luar biasa lucunya kaum muslimin. Kalau kami menganggap pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara ini sedang menggali lubang ya untuk mereka sendiri ya, terlepas nantinya apakah mereka terperosok atau seperti apa, ya kita lihat ke depan sajalah nanti kaum muslimin. Karena ini sangat tidak masuk logika yang sehat kaum muslimin. Akal sehat dan waras ini nggak akan terima kalau kasus ini kok bisa sampai ke ranah hukum ya. Ini aneh ya, sangat aneh kaum muslimin. Ustadz Muflis Safitra mengkritik Ustadz Adi Hidayat yang menyebutkan surat Al-Quran, menyebutkan sahabat Nabi Muhammad SAW tanpa ilmu, kok disebut membuat kegaduhan. Ini kan
Logika yang sehat nggak akan terima yang seperti ini kaum muslimin. Ya, ini masalah Al-Quran, bukan masalah Muhammadiyah. Ini kepedulian orang terhadap Al-Quranul Karim. Jangan sampai Al-Quranul Karim ini nama-nama suratnya dirubah-rubah. Jangan sampai sahabat Nabi Muhammad SAW disebut dengan sebutan yang tidak baik. Pemusik, tidak baik. Ya, tidak baik pemusik. Ustadz Adi Hidayat sendiri mengatakan musik itu tidak baik. Ya. Instrumen musik dengan Al-Quran itu berbeda. Tidak akan mungkin bersatu antara musik dengan Al-Quran. Jelas Ustadz Adi Hidayat sendiri menyatakan seperti itu. Tapi kok tiba-tiba ya, surat Asy-Syu'ara menjadi surat pemusik. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Hasan bin Sabit, seorang pemusik yang juga hafiz Quran. Ini kan ya logic fallacy lah kalau kata Ustadz Adi Hidayat ya. Padahal kalau kita berpikir ya dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin. Ya, siapa sih yang sebenarnya membuat kegaduhan kaum muslimin? Ya, coba silakan cerna. Dicerna dengan akal sehat dan kewarasan kaum muslimin. Ya, 1400 tahun lebih Al-Qur'an ini turun. Ya. Kemudian sekian banyak ulama ini yang sudah meninggal dunia, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang nggak Ahlus Sunnah nggak usah disebut. Ya. Adakah mereka yang pernah mengatakan surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Adakah pernah mereka mengatakan bahwasanya sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah seorang pemusik? Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Meskipun Ustadz Adi Hidayat di dalam sebuah videonya mengatakan bahwa yang namanya musik itu memang bukan berasal dari bahasa Arab. Sehingga mustahil para ulama dahulu mengatakan pemusik. Karena musik sendiri ya ini berasal dari bahasa Yunani. Ya meskipun Ustadz Adi Hidayat di dalam video yang lain mengatakan musik itu dari Persia. Ya, ini katanya bahasa Yunani. Ya, musik ini berasal dari bahasa Yunani yang awalnya kata dasarnya adalah muse. Ya, oke lah diterima yang seperti itu kaum muslimin. Sejak munculnya kosakata musik, ya, apakah kemudian ada ulama yang menerjemahkan Asy-Syu'ara adalah surat pemusik? Adakah yang menyebutkan sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik? Ya, nggak ada kaum muslimin, nggak ada sama sekali. Ya, sehingga ketika Ustadz Adi Hidayat di tahun 2024 ini menyebutkan bahwa Al-Quran surat Asy-Syu'ara surat pemusik, kemudian sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik dan kemudian menjadi gaduh. Ya, ini sebenarnya yang membuat kegaduhan ini siapa? Ya, coba dipikirkan dengan akal sehat kaum muslimin. Ya, sebelum Ustadz Adi Hidayat mengatakan seperti itu, tidak ada kegaduhan kaum muslimin. Tidak ada kegaduhan sama sekali. Ya. Tapi ketika Ustadz Adi Hidayat mengatakan seperti itu baru gaduh. Ini kalau orang yang akalnya masih berjalan dengan normal akan memahami bahwa Ustadz Adi Hidayat yang membuat kegaduhan kaum muslimin. Ya. Bukan orang yang mengkritik. Ya, orang yang selama ini adem ayem nggak pernah mempermasalahkan surat Asy-Syu'ara adalah surat penyair. Sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang penyair, tidak pernah gaduh, tiba-tiba dirubah. Mereka adalah pemusik. Ya wajar kalau gaduh kaum muslimin. Karena ini urusan orang banyak, urusan umat Islam, bukan urusan Muhammadiyah. Al-Quran ini milik semua, bukan milik Muhammadiyah saja. Ya. Dan seandainya Ustadz Adi Hidayat ini ketika dikritik, kemudian langsung mengklarifikasi, langsung meminta maaf, ini insya Allah masalah nggak berkepanjangan, nggak sampai gaduh kaum muslimin. Ya, nggak sampai gaduh. Ya karena memang jelas bahwa statement Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara itu surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu an adalah pemusik, itu statement yang tidak berdasar sama sekali. Ya. Nggak berdasar sama sekali kaum muslimin. Ya terlepas ya katanya Ustadz Adi Hidayat dengan cara mencari pembenaran yang bermacam-macam, katanya musik itu muncul setelah ada bahasa Yunani, ya diambil dari bahasa Yunani yang dulunya nggak ada di bahasa Arab pemusik. Ya tapi tetap saja kaum muslimin, ya belum ada selain Ustadz Adi Hidayat, ya musik ini muncul tahun berapa? Ya
Terserahlah tahun berapa, kami nggak peduli musik itu tahun berapa muncul, istilah musik itu tahun berapa muncul. Tapi setelah munculnya istilah musik sampai Ustadz Adi Hidayat belum ada yang mengatakan bahwa surat Asy-Syu'ara surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik. Ya belum ada. Ya. Sehingga selayaknya Ustadz Adi Hidayat meminta maaf supaya apa? Tidak gaduh. Tapi buktinya apa? Ustadz Adi Hidayat terus mencari pembenaran kaum muslimin. Bahkan dengan cara-cara yang ya kami nilai dengan cara-cara yang konyol lah kaum muslimin ya. Apalagi sampai kemudian ketika dikritik bahwa hujah yang dipakai Ustadz Adi Hidayat adalah hujah dari orang-orang Syiah ya. Bahwasanya pengarang kitab Murujuz Zahab itu adalah orang Syiah ya, Syiah Rafidhah. Ya, malah Ustadz Adi Hidayat masih mencari pembenaran. Ya. Al-Mas'udi itu adalah ahli sejarah. Apa hubungannya dengan masalah akidah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya akidah ini kan pondasi kaum muslimin. Kalau akidah orang melenceng, dia akan seenak saja membuat perkara-perkara agama ini seenak udelnya sendiri. Karena apa? Akidahnya rusak. Ya. Orang mengkafirkan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang mengatakan istri Nabi adalah pezina, orang yang mengatakan malaikat Jibril salah menurunkan wahyu, ya, kok diambil ilmunya? Dan meskipun kita tidak pernah menemukan orang-orang Syiah secara terang-terangan mencela sahabat Nabi, mencela istri Nabi, ya, memang itu akidah mereka. Akidah mereka ini meyakini bahwa bolehnya berbohong, bertaqiyah, ya. Jadi aneh, malah mengkritik skripsi Ustadz Mufli Safitra yang skripsinya masalah teknik. Ya katanya skripsinya itu sumbernya dari orang-orang Yahudi, referensinya dari orang-orang Israel. Terus hubungannya apa? Ya, ini kan cara Ustadz Adi Hidayat untuk membenarkan dia mengutip dari orang Syiah. Ya nggak apa-apa saya ngutip dari orang Syiah. Orang buktinya itu Ustadz Mufli Safitra mengutip dari orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang kafir. Ini masalahnya beda. Antum berbicara masalah agama, Ustadz Mufli Safitra berbicara masalah dunia. Ya, kan jadi lucu kalau seandainya Ustadz Mufli Safitra membuat skripsi yang masalah teknik, kemudian mengutip hadis, mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, mengutip perkataan-perkataan para ulama, ya, mengutip ilmu fikih, mengutip ilmu tauhid. Ini kan jadi aneh kaum muslimin. Ya. Jadi aneh. Ya. Seandainya Ustadz Mufli Safitra membuat muqaddimah di skripsinya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian disebut juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian mengutip Al-Qur'anul Karim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian ini kan jadi lucu kalau skripsi masalah teknik isinya ngutip hadis, kemudian ngutip Al-Qur'an, ngutip perkataan para ulama. Ini kan akan jadi lucu. Ini skripsi masalah apa? La ilaha illallah. Ya. Ini ya Allah. Ya Allah, ini entah logika macam apalah ini kaum muslimin ya. Ini kan akibat orang yang malu untuk mengakui kesalahan ya dan terus mencari pembenaran. Sehingga ya seperti yang kita bahas sebelumnya kaum muslimin ya, nabiak-nabiak ya, nggak kontrol. Kalau orang hanyut itu udah nyari pegangan ya, apapun dilihat seolah-olah itu bisa dijadikan pegangan ya. Padahal yang dianggap pegangan tersebut sama sekali tidak menjadi pegangan ya, termasuk perkara ini kaum muslimin ya. Jadi sebenarnya kalau Ustadz Adi Hidayat cepat mengklarifikasi ya, mencabut pernyataannya, ini tidak akan jadi gaduh. Lah ini sudah salah, bukannya minta maaf, tapi tetap mencari pembenaran, ya. Dengan alasan macam-macam lah untuk membenarkan bahwa surat Asy-Syu'ara, surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah pemusik di samping Nabi Muhammad SAW. Kita bermain logika lah kaum muslimin. Kita bermain logika kaum muslimin. Ada sebuah tapal batas yang terbuat dari
cor-coran semen kaum muslimin, ya. Ya. Sebuah cor-coran semen yang biasa untuk tapal batas, untuk patokan kalau orang Jawa bilang kaum muslimin, untuk patokan batas sebuah wilayah kaum muslimin. Ya. Dan sejak dulu itu dikenal sebagai patok batas wilayah, ya, batas tanah. Ya. Dan semua orang makruf. Ya, misalnya itulah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Ya, ada sebuah patok yang terbuat dari beton, ya, dari semen, ya, semen dicor. Kemudian datanglah orang yang baru. Ini patok ini sejak zaman Indonesia Raya belum merdeka sampai tahun 2024, ya, itu dikenal sebagai patok tapal batas kaum muslimin. Ya. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian mengatakan itu adalah batu nisan. Sementara itu sudah makruf, ya. Sudah makruf, itu tapal batas, patokan batas. Kok tiba-tiba ada orang yang mengatakan itu batu nisan? Dengan alasan ini kan sama, terbuat dari semen. Terbuat dari semen, dicor, ya, bentuknya seperti patokan biasa sama, ya. Kemudian diklaim, menganggap benar. Ya sama, itu batu nisan juga. Karena apa? Ya itu bahannya sama. Ya. Nah, kira-kira kaum muslimin, kalau kemudian bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia ribut, gaduh, ya, karena sudah dari dulu ini namanya tapal batas, kok tiba-tiba ada yang mengatakan batu nisan, kira-kira yang gaduh, yang membuat gaduh, itu yang mengatakan itu tapal batas, atau yang mengatakan itu batu nisan? Ya. Itu saja kaum muslimin, ya, tidak banyak komentar kami masalah ini kaum muslimin. Ya, ini akan semakin menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membela statement Ustadz Adi Hidayat bahwa surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik, ya, menunjukkan bahwa mereka ini tidak punya hujah untuk membuktikan atas statement Ustadz Adi Hidayat, sehingga mereka tetap berusaha mencari pembenaran dengan cara apapun, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal yang sehat dan waras kaum muslimin, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.